Sebelum kita lanjutkan diskusi kita soal bisik-bisik reshuffle di Kabinet Prabowo Gibran, saya mau membahas satu ataupun melihat dulu ya soal pendapat masyarakat soal isu perombakan kabinet. Nah, isu perombakan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran ini kan memang kembali mengemuka di ruang publik. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja para menteri sejauh ini? Kementerian mana yang kira-kira dinilai perlu evaluasi atau dirombak? Beserta alasan dibalik penilaian itu, kita simak. Aku sih sejauh ini Kementerian Perdagangan kali ya, karena masih belum stabil kayak buat harga bahan pokoknya, banyak kan di pasar yang kayak suka melonjak kadang naik turunnya gitu. Ya seperti yang saya ketahui kementerian mungkin ada beberapa yang kurang, seperti Kementerian SDM, Perekonomian, Kehutanan, dan juga BUMN. Ya mungkin itu kementerian dari sekian banyak yang saya sebutin, mungkin itu kementerian yang titipan, Mbak. Sejauh ini menurut saya paling di bidang UMKM sih ya. Untuk saat ini kan apalagi masyarakat harus berusaha yang namanya mencari keuangan tentang kita bagaimana berdagang, pedagang-pedagang kecil. Mungkin untuk saat ini yang dibutuhkan saat ini adalah seperti itu, dan mungkin juga kalau bisa lapangan pekerjaan yang memang yang katanya 19 juta itu mungkin harus segera direalisasikan supaya mengurangi angka pengangguran. Tadi sudah kita saksikan ya, ada beberapa pendapat masyarakat soal kira-kira kementerian mana ya yang kinerjanya masih belum terlihat taringnya di masyarakat ataupun berdampak di masyarakat. Saya mau kembali ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, tadi kan ada tuh pendapat ada Kementerian SDM, ada juga Kementerian Perdagangan begitu ya. Menurut Anda selama 4 kali reshuffle ini, lebih banyak alasan politis atau kinerja sebenarnya yang jadi dasar Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mereshuffle? Ya, dalam pengamatan saya Mbak Diana, reshuffle kabinet itu selalu didasarkan pada 3 hal. Satu adalah alasan teknokratis. Oke. Jadi ini alasan kinerja menteri. Pastikan Presiden punya matrik, mana menteri yang rapor hijau, kemudian kuning dan merah. Seperti yang Mr. Q bilang. Betul, kalau rapor hijau aman, rapor kuning ini dalam waspada, rapor merah pasti akan segera direshuffle begitu. Nah itu satu, alasan teknokratik, alasan kinerja. Presiden pasti memberikan target-target terhadap para menterinya, apakah target itu bisa dijalankan sesuai dengan yang dicanangkan Presiden atau tidak, itu satu. Yang kedua pasti variabel publik. Tadi kita mendengarkan ya suara publik terkait dengan aspirasi mereka. Nah, karena publik ini juga penting bagian dari evaluasi eksternal. Kalau teknokratik ini evaluasi internal, hanya presiden yang tahu mana menteri-menteri yang kinerja bagus dan tidak. Ada juga variabel eksternal yaitu evaluasi publik. Ya, Bang Kodari sebelumnya kan poster mungkin bisa memberikan insight ke presiden. Mana menteri-menteri yang menurut persepsi publik itu dianggap tidak bagus persepsinya, bahkan kontraproduktif dengan visi presiden gitu. Itu juga ada di sana variabel publik. Maksudnya di media sosial bisa terlihat begitu? Betul, lewat misalkan big data juga kelihatan percakapan-percakapan di media sosial, termasuk potret hasil survei begitu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Guntur. Nah yang ketiga adalah variabel politik. Jadi reshuffle kabinet juga diorientasikan untuk membangun keseimbangan politik. Makanya reshuffle kabinet juga bagian dari konsolidasi politik, memastikan bahwa para menteri, para pembantu presiden itu orang-orang yang sami'nah wa atokna, kira-kira begitu. Bosnya satu, jangan sampai ada bos yang lain gitu kira-kira. Itu juga variabel politik, memastikan semua semua menteri, semua pembantunya itu loyal. Itu yang kemudian ada retret jilid kedua di tahun kedua yang kemarin dilakukan di Hambalang gitu. Nah ada yang bilang gitu kan guyonannya gitu Mbak Diana. Jadi ada kan istilah Hambalang Boys. Nah sekarang Hambalang Men dan Hambalang Woman begitu kira-kira. Jadi isinya banyak ya. Nah untungnya Hambalang luas ya Bang ya. Jadi bisa menampung semua menteri dan wakil menteri yang cukup banyak itu. Nah dari 3 variabel yang tadi Abang sebutkan, lebih banyak variabel mana yang dipakai oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dalam analisa Anda? Saya pikir 3 variabel ini saling melengkapi ya. Makanya saya sering sampaikan bahwa kecenderungan partai-partai yang di luar non politik itu sebenarnya kecenderungan rentan. Karena kan kalau bicara misalkan klaster yang berpotensi reshuffle itu maksudnya ada 3.
yang saya amati ya. Satu adalah menteri-menteri yang terkait dengan program kerakyatan Presiden Prabowo. Program prioritas Program Pak Prabowo populis gitu ya. seperti MBG, seperti rakyat. CKG ya, cek instan gratis, kemudian ada sekolah rakyat. Ada juga program apa namanya Koperasi Desa Merah Putih begitu. Ada program 3 juta rumah untuk masyarakat kecil. Nah, program-program ini dalam atensi khusus dari Presiden ini karena program kebanggaan. Oke. MBG misalnya, MBG itu menurut saya salah satu program spektakuler, program andalan Presiden Prabowo. Dalam beberapa kesempatan misalnya dalam pengamatan saya di forum-forum internasional, Prabowo itu membanggakan program MBG. Oke. Bahkan kemarin di Davos ya, di Swiss, Presiden Prabowo juga meng-highlight soal MBG, bahkan MBG dibandingkan dengan McDonald begitu ya. McDonald itu untuk mencapai target satu hari 58 porsi, 58 juta porsi, itu butuh waktu 5 dekade. Tapi rasanya menteri-menteri yang memegang program prioritas ini belum ada yang kena usik sedikit begitu ya, Bang Ali? Dalam pengamatan saya dalam posisi waspada, menteri di apa namanya klaster program kerakyatan itu dalam posisi waspada. Yang kedua adalah menteri dalam klaster ekonomi. Oke. Karena ekonomi itu punya implikasi dengan politik gitu. Jadi kalau misalkan politik adalah panglima, maka ekonomi adalah kunci. Oke. Jadi kalau kita misalkan mengamati ya data-data survei, ketika ekonomi itu turun, biasanya approval rating pemerintah itu juga turun. Jadi performa ekonomi punya kelindan dengan stabilitas politik. Oke. Makanya ada rumus, kalau ekonomi bagus, kemudian masyarakat puas, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga tinggi. Oke. Kalau kepercayaan publik terhadap masyarakat pemerintah tinggi, maka stabilitas politik terjaga. Oke. Tapi sebaliknya, ekonomi misalkan memburuk, kemudian masyarakat tidak puas, maka ada kritik, ada protes. Yang terjadi sebaliknya, instabilitas. Makanya ekonomi adalah kunci. Nah, makanya menteri-menteri yang terkait bidang ekonomi juga harus waspada. Klaster yang ketiga apa tuh, Bang? Yang ketiga adalah klaster menteri non-partai. Oke. Karena menteri non-partai itu andalannya hanyalah kinerja. Karena tidak ada backingan politik, tidak punya bargaining politik. Oke. Sepenuhnya kinerja. Begitu kinerjanya rapor merah, maka tinggal menunggu waktu. Akan segera dievaluasi. Gitu kira-kira Mbak Dian. Contohnya pada saat itu Prof. Satrio tidak ada partai, Budi Ari juga tidak ada partai begitu ya? Betul, termasuk kan Menteri Mendikti-Saintek kan begitu sebelumnya. Oke. Saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari ini kan ada 3 variabel tuh disebutkan menteri yang megang kerja program prioritasnya Pak Prabowo, kemudian menteri yang tidak punya partai atau tidak punya backingan lah kita ngomong gitu ya. Satu lagi itu menteri yang apa tadi saya lupa. Non partai. Nah, Non-partai. ketiga non partai. Yang kedua apa Bang tadi Bang? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Nah itu benar nggak Bang? Itu jadi pertimbangan nggak? KSP juga turut memonitor hal-hal tersebut? Sebetulnya semua menteri ya punya peluang yang sama untuk tetap atau untuk diganti semuanya ya. Nah, Karena ini menarik semuanya nih, kan Bang. dipantau. Saya ngelanjutin perannya Ali ya. Tadi kan Ali mengatakan 3 sebab kan teknokratis. Abang mau panjangnya jadi berapa Bang? Publik politik. Saya tambahkan, ini saya balik-balik aja jadi pengamat politik ini. Nomor keempat. Berarti ini 2 pengamat politik, 2 politikus nih, aduh. Itu adalah alasan personal. Ada juga alasan-alasan personal, alasan kesehatan, alasan loyalitas dan seterusnya itu ada. Nah, Jadi 4 ya. Tapi saya balik lagi jadi KSP. Boleh. Jadi begini, pada dasarnya semuanya itu adalah teknokratis, pasti itu. Walaupun memang dalam pemerintah, kan begini, ini menurut saya ini kan saatnya kita terbuka lah. Bahwa presiden itu kan dapat nama kan dari macam-macam sumber. Presiden kita ini bukan zaman Pak Harto, di mana semua itu memang datang dari dirinya sendiri. Sumber menteri zaman Pak Harto dulu ya cuma satu, ya beliau aja gitu. Tapi di era reformasi ini, di era demokrasi ini, mau siapapun presidennya, mau Bu Mega, mau Gus Dur, mau SBY, mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, sekarang ini datang nama-nama itu datang dari berbagai macam sumber. Tapi kan berbagai Misalnya sumber datang dari itu juga selektif Golkar, gitu, datang Bang. dari PAN. Iya, betul. Tapi kan, juga tapi tertentu. begini, maksudnya begini. Di situ itu pasti akan terjadi proses adjustment, proses adaptasi. Jangankan presiden, saya kepala staf. Saya begitu jadi kepala staf, saya kan ada Kodari Boys juga. Bang, jangan dibuat-buat Bang. Kodari Boys. Enggak. Ini menggambarkan kita. Menurut saya begini, kita itu bicara politik ya, ke publik itu harus publik juga harus diberikan pemahaman yang real ya, bahwa pemimpin itu ketika dia menyusun kabinet, setiap kita ini punya kabinet, ketua umum punya kabinet.
Mas Guntur sebagai pimpinan di partai politik punya kabinet dalam skalanya ya, dalam ruangnya beliau. Punya orang-orangnya begitu maksudnya, Ini Mas Bang? Ali di kantornya sendiri punya kabinet. Saya juga punya kabinet sekarang di kantor staf begitu. Itu juga nggak bisa langsung pas gitu. Saya pun juga melakukan perubahan baik pada level deputi, level apa yang di bawahnya dan seterusnya. Jadi itu biasa sekali. Nah, tetapi kalau bicara presiden ya, dan saya yakin juga semua pemimpin itu pasti orientasinya tuh teknokrasi ya. Yang jelas begini, beliau mungkin lihat analisa, lihat masalah, lalu kemudian dianalisa problemnya di mana. Maka kemudian lahirlah suatu perubahan-perubahan. Kita bicara real aja ya supaya lebih mudah nih menjelaskan kepada masyarakat. Pak Purbaya kan, kenapa Pak Purbaya kan? Pak Purbaya dilihat oleh presiden itu punya satu perspektif yang berbeda dengan menteri sebelumnya. Menteri sebelumnya itu injak rem, dana-dana disimpan sehingga kemudian ya implikasinya stabil, tetapi saking stabilnya malah nggak bergerak gitu. Nah Pak Purbaya pendekatannya gas, ini duit jangan disimpan, keluarin supaya apa ekonomi bergerak. Dan kita lihat kan memang ekonominya kan relatif bergerak, IHSG-nya naik dan seterusnya. Atau yang kedua, Pak Erick Thohir. Begitu Pak Erick Thohir jadi Menpora, kita kan lihat ada satu gairah yang baru ya, yang antusias. Misalnya SEA Games bisa nomor 2, sekarang para Games nomor 2 juga. SEA Games kita bertahun-tahun nomor 3 aja itu susah gitu. Kemudian ya banyaklah pendekatan-pendekatan dan suasana baru dari Pak Erick Thohir. Kemudian kalau tadi MBG misalnya, MBG ada pro kontra disebut oleh Mas Guntur kan. Tetapi kalau kita bicara dari sisi-sisi yang lain, misalnya dari penerima bertambah terus ya, konsisten, SPPG terus bertambah. Ada masalah mengenai keracunan dihadapi bersama-sama, KSP ikut berperan di sana, mengingatkan pentingnya sertifikasi higienis dan sanitasi. Akhirnya problemnya menurun gitu. Jadi pasti orientasinya itu adalah nomor 1 itu teknokrasi. Ini menarik karena Mr. Q menyebutkan soal personal begitu. Kalau bicara soal personal itu pasti kaitan juga dengan loyalitas. Nah kita tahu bahwa ada beberapa menteri-menteri presiden sebelumnya Joko Widodo yang juga turut masuk dalam kabinet. Kemudian ada beberapa yang kalau periode reshuffle sebelumnya itu disebutkan ada bersih-bersih Jokowi efek begitu. Nah, saya mau tanya Bang Doli. Bang Doli, menurut Bang Doli, Golkar merasa nggak ada Jokowi efek yang sedang ingin dipinggirkan oleh Pak Prabowo? Kan kalau kita melihat rasa-rasanya cuman Pak Pratik ya, yang menteri sebelumnya Pak Pratik, Pak Erik yang menteri sebelumnya kemudian dicabut lagi jadi diteruskan kembali begitu di kabinet Prabowo. Yakin pertanyaan itu beliau, bukan untuk beliau? Sabar, saya mau ke Bang Doli dulu yang ada Bang Guntur kayaknya udah siap-siap soalnya. Ke Bang Doli dulu kita. Iya, pertama begini, kalau misalnya dalam melakukan reshuffle itu ada pertimbangan politik, terutama bisa tentang soal latar belakang partai politik. Sebenarnya setelah tahun pertama itu relatif sebetulnya lebih sedikit, karena kan konfigurasi politik di partai ini kan sudah kelihatan. Sikap dari semua partai politik sudah jelas. Misalnya tadi partainya Pak Guntur Romli menyatakan bahwa kami ini di luar pemerintahan, jelas sudah. Nah yang berada di dalam kabinet juga udah jelas ini komposisinya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada pertimbangan kocok ulang dengan merubah konfigurasi politik secara luas, itu hampir kecil kemungkinan menurut saya ya setelah konsolidasi. Ya, kalau itu dijadikan pertimbangan politik, gitu loh. Jadi bukan pertimbangan politik ya, teknokratis kan? Nah, yang kedua, betul. Nah, yang kedua sebenarnya kita jangan juga terus mempertentangkan antara orang dalam partai politik dengan orang yang di luar politik. Seolah-olah yang di luar partai politik itu profesional, yang berasal dari partai politik itu tidak profesional. Nah, tadi saya mau mengatakan, ketika siapapun, ya mau dari latar belakang manapun dia, mau dari partai politik atau tidak partai politik, begitu masuk dalam kabinet, yang harus dikeluarkan itu adalah kemampuan teknokratiknya. Mau dari mana latar belakang, gitu. Nah, itu yang kemudian juga menjadi penilaian dari presiden. Dia punya kemampuan nggak mengeluarkan kemampuan teknokratiknya yang itu jadi wujud kinerja atau performance tadi. Nah kalau dia nggak bisa menyesuaikan, ya pasti nggak perform kementeriannya. Sederhananya begitu aja. Jadi menurut Anda faktor loyalitas kepada misalnya Jokowi dan lain sebagainya itu nggak ngaruh yang ketiga, gitu ya, yang ketiga sebenarnya
ya kita ini kan juga semuanya belajar ya, mau dari partai politik, dari manapun gitu ya. Di dalam melaksanakan sebuah organisasi, apalagi kemudian ada tanggung jawab besar buat negara gitu ya. Ya tentu kan kita ada terikat dengan peraturan perundangan gitu loh. Ya, negara kita ini udah jelas sistem presidensial. Diatur ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menterinya. Ya dan mereka harus loyal sama presidennya pada saat itu gitu loh. Nah urusan kemudian di luar struktur negara ada komunikasi yang terjaga, ada hubungan personal yang tetap baik begitu ya. Ya saya kira itu kan biasa-biasa saja. Ini banyak tadi. Saya tahu tembakannya kemana nih. Itu yang sekarang ada, yang ada itu kan bukan Pak Pratik aja, ada Pak Pratik, ada Pak Erik, ada Pak Bahlil juga. Oh iya betul. Ya kan? Banyak. Banyak sekali Pak Panglima TNI. Saya mau tambahin sedikit ya. Jadi begini, orang sering salah baca. Wah apa tuh Bang, salah ini bacanya? titipan dari Pak Jokowi. Enggak. Kenapa nama-nama itu ditarik Pak Prabowo? Karena dulu itu koleganya, teman dia, sama-sama anggota kabinet, sama-sama bekerja, interaksi. Sudah tahu cara kerjanya. Loh ini, misalnya lihat Pak Bahlil ya, berani ya, kreatif ini, ya kan, out of the box gitu. Oh kayaknya bagus nih, cocok. Apalagi ketua umum, ya kan, punya kekuatan politik. Lalu kemudian lihat Pak Sigit, lihat Pak Jaksa Agung. Pak Panglima TNI, itu saya pilih karena apa? Karena justru saya ngelihatnya bagus ini kinerjanya. Jadi kacamatanya bukan kacamata Pak Jokowi, justru kacamata Pak Prabowo. Bahwa beliau-beliau ini terus diajak dalam pemerintahan karena Pak Prabowo udah kenal. Karena beliau-beliau itu adalah koleganya dulu waktu sesama menteri gitu. Oke, Bang Gundrom boleh silakan tanggapi Bang. Nah ini baru Bang, kita tanyakan. Saya mau minta tanggapan soal isu bersih-bersih Jokowi, pembantu Jokowi lah di kabinet Prabowo. Kan kalau pada saat awal banyak sekali ya, Mr. Q, Bang Doli, Bang Ali, menteri-menteri dari sebenarnya nggak banyak, tetapi mungkin asosiasinya kuat. Ya, atau menjadi perhatian khusus Bang Guntur gitu. Nah ini sekarang sudah mulai satu persatu diluruhkan. Bagaimana tanggapan PDI Perjuangan? Kalau tadi apa ada istilah apa? Hambalang Boys. Hambalang Boys. Ada juga mungkin ada Kodari Boys. Sumber Circle. Apa itu? Sebutan kalau Solo kan terlalu luas. Oh iya. Sumber. Oh iya. Sumber ya. Kan di situ. Abang terus spesifik kita nggak paham. Iya. Soalnya kalau kita sebut Solo, orang Solo semuanya nanti merasa, kan? Biasanya kalau menaruh atensi begitu Bang, lebih detail Bang, lebih detail. Jadi kalau kita melihat ya soal isu reshuffle ini, pasti ada soal politiknya, soal kinerjanya. Tapi kan kami melihat dan publik juga saya kira bisa merasa kalau misalnya ada menteri yang sudah disorot, ya, secara background misalnya dia nggak memenuhi dengan jabatan dia, dengan tugas dia, background pendidikan, background pengalaman, disorot publik, tapi kok nggak diganti-ganti? Coba apa alasannya kira-kira? Kinerja udah nggak jelas, ya kan? Disorot publik. Ya. Pasti ada hal-hal lain. Misalnya, ada menteri yang abang rasa bahwa rasanya backgroundnya kurang, kemudian disorot ke publik. Ya kita muncul lah di publik, ya dengan apa? Misalnya soal kepala BGN. Oke, kepala BGN. Secara keilmuan kan bukan ahli gizi misalnya kan, beliau adalah ahli pertanian, serangga. Oh iya, ahli serangga. Dan juga kalau kita ngelihat sorotan publik kan sangat kuat kepada beliau ya. Ya terlepas apakah ada perbaikan di situ soal BGN dan sebagainya. Beliau itu selama di IPB banyak mengerjakan tugas-tugas keorganisasian dan struktural, banyak. Iya, itu kalau kita bicara soal manajemen, semua orang bisa mengakui seperti itu. Saya juga ingin nyambung seperti kata Bang Doli tadi, memang kita nggak perlu memisahkan antara orang politik dan orang profesional. Bahwa di orang politik pun juga banyak orang profesional. Artinya apa? Memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, gitu kan. Tetapi dia dipilih bukan karena orang politiknya, meskipun dia orang politik, tapi kan dia punya pengalaman. Dan di orang-orang politik itu banyak untuk memilih orang-orang dengan background, dengan pengalaman yang luar biasa. Nah kita kembali pada isu reshuffle. Nah ketika alasan-alasan bukan lagi soal kinerja, bukan soal orang Jokowi, orang Prabowo, apa? Pasti saya bilang ya ilasnya lebih banyak ke persoalan politik. Saya kira ya secara sadar Pak Prabowo memang masih menjaga soal keseimbangan. Keseimbangan peta partai politik. Tapi menurut saya untuk masuk udah ke tahun kedua ini mestinya sudah
harus berani untuk melepaskan diri dan benar-benar fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beliau kan sudah kuat, katakan secara dukungan partai politik, apalagi sih yang mau diminta dukungan dari Prabowo. Intinya kalau di PDI Perjuangan selalu membicarakan soal yang kabinet yang zaken ya, para excellence, yang orang yang memang right man in the right place. Dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, dia ditunjuk berdasarkan tadi teknokratik, profesional, dan itu bukan dipisahkan antara orang politik dan bukan. Yang penting dia punya punya pengalaman dan punya kapabilitas untuk dalam jabatan tersebut. Oke, mengutamakan profesionalitas, harusnya menekan yang namanya sisi personal. Nah, saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, kalau bicara tadi, Bang Ali sempat menyinggung soal Hambalang Boys, kemudian Bang Kodari juga menyebutkan ada unsur keempat soal personal, begitu ya. Mungkin nggak ya di reshuffle ini, atau mungkin Pak Prabowo berani nggak sih dalam analisa Anda mereshuffle orang-orang dekatnya, ataupun mungkin salah satunya Hambalang Boys, sebut saja ada misalnya Sugiono, kemudian Anggara K. Prabowo, ada lagi Daryono, ya Sudaryono, kemudian Pak Syafri misalnya, atau Prasetyo Hadi. Mungkin nggak menurut Anda, berani nggak Pak Prabowo mereshuffle orang-orang dekatnya? Jadi memang alasan teknokratis itu hanya presiden yang tahu. Ini adalah variabel internal sebenarnya. Jadi hanya presiden dan Tuhan yang tahu lah, kira-kira begitu ya. Sehingga presiden itu punya matrik, mana menteri yang dianggap bekerja dengan baik. Sebenarnya bekerja dengan baik itu juga ada mungkin di dalamnya itu subjektivitas begitu. Sehingga variabel internal ini kita tidak bisa melihatnya dan tidak tahu. Tapi yang kita bisa ketahui adalah variabel eksternal, yaitu bisa tidak menekan subjektivitas itu untuk bisa menilai secara objektif begitu. Bisa. Karena begini, subjektivitas ini sulit. Mungkin presiden yang lain raport kuning itu sudah katakanlah belum dipecat. Tetapi jangan-jangan Presiden Prabowo rapor kuning itu sudah akan dievaluasi gitu kira-kira. Jadi misalkan ada 3 rapor ya, rapor hijau, rapor kuning dan rapor merah. Setiap presiden itu beda melihat rapor kuning. Kalau rapor merah sudah jelas, sudah clear itu adalah close begitu. Tetapi rapor kuning ini jangan-jangan yang masih bergerak begitu. Betul. Itu kan seperti warning ya, dalam kondisi waspada. Menteri-menteri dengan rapor kuning sudah dinilai presiden dalam matriknya, itu posisi kuning, itu dalam kategori waspada. Nah, itu hanya presiden yang tahu. Kita sebagai publik itu hanya tahu di 2 variabel yang bisa kita analisis begitu, variabel publik dan variabel politik gitu. Tapi membaca kepribadian dan karakter Presiden Prabowo, mungkin nggak sih dia mau untuk mereshuffle orang-orang dekatnya? Ada karakter Presiden Prabowo itu yang dalam pengamatan saya itu merangkul ya, rangkulisme. Jadi prinsip-prinsip rangkulisme itu ada. Jadi justru kalau misalkan mensupport pemerintahan, boleh jadi posisinya bukan kemudian dikeluarkan dari kabinet, paling tidak dirotasi. Gitu. Mendapatkan tugas lain. Ya, tugas lain mungkin di sini kurang pas. Ya, tadi singgung Mas Guntur, kurang par excellence-nya kurang di situ. Digeser mungkin ke pos lain gitu. Kalau itu dianggap misalnya unsur-unsur tadi, unsur politiknya dapat ya, unsur publiknya dapat, unsur teknokratnya dapat begitu. Mbak Diana. Boleh saya tambahin? Saya mau naik ke Bang Kodari. Boleh, silakan. Justru sebetulnya elemen teknokratik itu justru yang paling mudah dianalisa. Karena itu kan publik. Seperti saya bilang tadi, perkembangan program-program itu kan bisa diketahui oleh publik, disampaikan oleh kementerian, dibahas di DPR. DPR itu kan isinya buka-bukaan mengenai perkembangan program-program. Misalnya sederhana tadi, misalnya MBG banyak masalah. Sekarang indikatornya apa? Kalau indikatornya adalah perkembangan penerima MBG itu terus meningkat. SPPG sebagai produsen dari MBG juga terus bertambah. Iya. Nah, ada memang keracunan, tapi kalau dihitung pakai persentase ya, sebetulnya masih sangat kecil ya, 0, sekian persen. Tetapi presiden maunya 0%. Betul, karena negara tidak boleh cause harm anything for their people. Tapi dalam konteks itu kan artinya ada pertumbuhan. Kecuali kalau misalnya tidak ada pertumbuhan yang nyata atau tidak pertumbuhan signifikan. Ketika dibandingkan dengan McDonald itu kan sebetulnya presiden mau mengatakan kita berhasil gitu loh. Nah, kalau kita berhasil kan berarti kepala bagian berhasil. Ya walaupun latar belakangnya ahli serangga, tetapi yang dilihat dari manajerial. Berhasil secara kuantitas. Ya, nanti gini, kalau soal kualitas dan yang lain kan ada waktunya untuk dievaluasi. Dan Kementerian Kesehatan pun juga akan melakukan
pemeriksaan terhadap dampak-dampak MBG itu gitu. Nah, tapi yang dilihat itu adalah dari segi kemampuan manajerial. Pak Dadan itu dia banyak terlibat dalam urusan kelembagaan dan pengembangan kampus IPB. Itu yang dilihat. Nah, kemudian bicara mengenai yang nggak kelihatan. Ya menurut saya nggak kelihatan itu justru politik. Mungkin kita yang berada di luar merasa, oh gue bisa analisa nih begitu. Tapi apa betul itu yang terjadi kan? Nah itu justru adalah elemen yang memang betul-betul murni dari kacamata seorang presiden gitu. Ya itu mungkin perbedaan pengalaman karena udah pernah di luar sekarang masuk ke dalam. Oh ternyata teknokratis itu malah yang gampang dilihat. Oke, luar dalam sudah terlihat oleh Mr. Q ya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama Insight with Yana Valencia.